Ada satu kutipan yang sering dikaitkan dengan John C. Maxwell dan selalu saya ingat. Leadership is not about being in charge. It's about taking care of those in your charge. Kalimat ini sederhana, tetapi penuh makna. Kepemimpinan sejati bukan soal posisi, melainkan soal tanggung jawab dan kepedulian, dan semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Perkenalkan, saya Anggi Moanisa, mahasiswa pasca sarjana dari London School of Public Relations Jakarta, program e-learning, jurusan Business and Communication Management, ingin mempresentasikan non-tesis chapter book saya yang berjudul Self-Leadership Warga Indonesia Diaspora di Perth, Australia Barat. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana self-leadership atau kepemimpinan diri berperan penting dalam kehidupan komunitas diaspora Indonesia, khususnya mereka yang tinggal dan membangun kehidupan di Perth, Australia Barat. Self-leadership merupakan kemampuan individu untuk memimpin diri sendiri, termasuk menetapkan tujuan, mengelola emosi, serta mengarahkan tindakan tanpa bergantung pada kontrol eksternal. Konsep ini menekankan pentingnya motivasi dan pengaruh diri sebagai dasar untuk bertindak secara mandiri dan efektif. Diaspora Indonesia di Perth memainkan peran penting dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan budaya, juga pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari Australian Bureau of Statistics, jumlah warga Indonesia di Perth meningkat secara signifikan. Dari tahun 2016 hingga 2024 mencapai sekitar 21.000 jiwa. Pertumbuhan ini menunjukkan perlunya dukungan yang memadai agar mereka dapat beradaptasi secara optimal di lingkungan baru. Sebagian besar warga Indonesia datang ke Perth untuk melanjutkan pendidikan atau mencari peluang kerja yang lebih baik. Meskipun Perth menawarkan berbagai kesempatan menjanjikan, mereka tetap menghadapi tantangan besar dalam hal adaptasi budaya, bahasa, dan integrasi sosial. Melihat situasi tersebut, muncul beberapa pertanyaan penting yang akan jadi fokus pembahasan dalam bab buku ini. Pertama, bagaimana diaspora Indonesia di Perth menerapkan prinsip-prinsip self-leadership dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam beradaptasi dengan budaya dan lingkungan sosial baru. Lalu yang ketiga, sejauh mana self-leadership bisa membantu mereka menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ada 3 hal utama yang ingin dicapai dalam pembahasan ini, yaitu untuk melihat bagaimana self-leadership diterapkan oleh diaspora Indonesia di Perth. Lalu untuk memahami tantangan yang mereka hadapi saat beradaptasi dengan budaya dan kehidupan sosial di sana. Yang terakhir, untuk memberikan beberapa rekomendasi praktis tentang bagaimana self-leadership bisa membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Setelah memahami konteks dan tujuan pembahasan, kini saatnya kita melihat lebih dalam mengapa self-leadership menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi diaspora Indonesia yang tinggal di Perth. Self-leadership menjadi kunci penting karena mereka harus menghadapi banyak tantangan, mulai dari perbedaan budaya, rasa rindu tanah air, hingga tekanan hidup di negara asing. Dengan kemampuan memimpin diri sendiri, mereka bisa, satu, mengelola waktu dan sumber daya secara efisien meskipun jauh dari keluarga atau lingkungan yang familiar. Kedua, menetapkan dan mengejar tujuan yang jelas dalam karir maupun pendidikan. Dan yang ketiga, mengendalikan emosi dan stres yang muncul akibat tekanan hidup di tempat baru. Dengan demikian, self-leadership membantu mereka tetap fokus, tetap kuat, dan juga produktif walaupun berada di lingkungan yang sangat berbeda dari Indonesia. Self-leadership menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kehidupan para perantau. Kita tahu merantau adalah fenomena sosial yang telah berlangsung sejak lama, di mana individu atau kelompok memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari peluang yang lebih baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kualitas hidup. Bagi diaspora Indonesia di Perth, merantau berarti menghadapi berbagai tantangan adaptasi, mulai dari perbedaan budaya dan bahasa hingga membangun relasi sosial di lingkungan yang baru. Perth, ibu kota Australia Barat, merupakan salah satu tujuan utama para migran Indonesia. Banyak yang bekerja di sektor pertambangan, perhotelan, kesehatan, serta bidang-bidang yang menuntut keterampilan tinggi. Di sisi lain, sebagian besar juga melanjutkan pendidikan di institusi ternama seperti The University of Western Australia atau juga Curtin University. Namun, proses penyesuaian bukanlah hal yang mudah.
Data dari Australian Department of Home Affairs tahun 2020 mencatat bahwa sekitar 60% migran di Australia menganggap tantangan budaya dan bahasa sebagai faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Dalam konteks ini, self-leadership menjadi kemampuan yang sangat penting. Ini bisa membantu individu untuk mengelola emosi, mempertahankan fokus, dan terus bergerak menuju tujuan pribadi maupun profesional meskipun berada jauh dari tanah air. Dalam kehidupan sebagai migran, diaspora Indonesia di Perth menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Kesulitan adaptasi budaya, perbedaan bahasa, serta hambatan sosial seringkali menimbulkan tekanan mental, rasa terasingi, bahkan stres yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, self-leadership memegang peranan yang sangat penting. Kemampuan ini membantu individu tetap tangguh dan terarah di tengah perubahan dan tekanan lingkungan baru. Melalui self-leadership, mereka dapat mengelola stres yang muncul baik dalam pekerjaan maupun dari kehidupan pribadi di perantauan. Menekankan tujuan pribadi yang jelas, baik dalam pengembangan karir maupun pendidikan, dan menjaga semangat meskipun jauh dari tanah air. Membangun hubungan sosial yang sehat, baik dengan sesama diaspora maupun dengan masyarakat lokal. Ini untuk menciptakan rasa memiliki dan memperkuat proses integrasi sosial. Dengan demikian, self-leadership bukan hanya membantu individu bertahan, tetapi juga berkembang dalam lingkungan yang sepenuhnya baru. Selain kemampuan individu melalui self-leadership, dukungan dari pemerintah juga memainkan peran penting dalam keberhasilan diaspora Indonesia di luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Australia sama-sama menyediakan berbagai program untuk membantu proses adaptasi seperti pelatihan bahasa, integrasi sosial, serta layanan kesehatan mental. Inisiatif-inisiatif ini sangat membantu migran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang penuh tantangan. Dari pihak Indonesia terdapat program Diaspora Network Indonesia sebagai inisiatif yang bertujuan menjaga keterhubungan antara diaspora dan tanah air. Program ini juga mendorong kontribusi diaspora terhadap pembangunan nasional, baik melalui ekonomi, pendidikan, budaya, maupun jaringan global yang mereka miliki. Dengan adanya kombinasi antara self-leadership yang kuat dan dukungan struktural dari pemerintah, diaspora Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara maksimal dan memberi dampak positif bagi komunitas tempat mereka tinggal. Penerapan self-leadership tidak hanya relevan dalam konteks diaspora, tetapi juga tercermin jelas pada perjalanan banyak tokoh sukses Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa kemampuan memimpin diri sendiri adalah fondasi utama dalam meraih keberhasilan, baik di tingkat nasional maupun global. Beberapa contoh inspiratif antara lain Dian Pelangi, desainer fashion yang sukses membawa merek busana muslimnya ke kancah internasional. Disiplin diri, visi yang kuat, dan konsistensi menjadi kunci keberhasilannya. Lalu ada Nadiem Makarim, pendiri Gojek yang memimpin dirinya melewati berbagai tantangan dalam membangun startup hingga menjadi raksasa teknologi di Asia Tenggara. Kita juga punya Mira Lesmana, produser film visioner yang tetap bertahan di industri perfilman Indonesia dengan kepemimpinan diri yang kuat, kreativitas tinggi, dan kemampuan mengelola tekanan. Lalu kita juga punya Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan tokoh publik yang mampu menavigasi dunia bisnis dan politik global melalui disiplin, adaptabilitas, dan pemikiran strategis. Dari mereka kita belajar bahwa self-leadership bukan hanya teori, tetapi praktik nyata yang membawa dampak besar dalam kehidupan pribadi dan profesional. Self-leadership tidak hanya berkembang secara individual, tetapi juga tumbuh melalui dukungan komunitas. Di Perth, komunitas diaspora Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat kemampuan diri di antara anggotanya. Berbagai kegiatan seperti lokakarya, program mentoring, dan acara networking menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman, membangun keterampilan pribadi, serta memperluas jaringan profesional. Melalui interaksi yang intensif, diaspora Indonesia mampu membangun hubungan yang kuat, bukan hanya dengan sesama migran, tetapi juga dengan masyarakat lokal. Ini menjadi faktor penting dalam menunjang kesuksesan dan integrasi jangka panjang mereka di Australia. Adanya program yang mendukung pengembangan diri dan kolaborasi komunitas memungkinkan terciptanya ekosistem yang saling menginspirasi. Mereka bukan hanya memperkuat kapasitas pribadi, tetapi juga berkontribusi secara nyata bagi kemajuan komunitas secara keseluruhan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari diri sendiri.
Ini bukan hanya tentang memimpin orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mengelola pikiran, emosi, keputusan, dan tindakan kita setiap hari. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Charles C. Muntz, pencetus teori self-leadership, yang menekankan bahwa individu harus mampu mengarahkan diri secara sadar, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mencapai performa optimal dalam hidup pribadi maupun profesional. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, kemampuan ini menjadi semakin relevan. Self-leadership adalah pondasi penting bukan hanya untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan dampak yang berarti bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Ketika seseorang mampu memimpin dirinya sendiri, ia lebih siap untuk menghadapi hambatan, menavigasi ketidakpastian, dan mengambil keputusan yang berlandaskan nilai dan tujuan yang jelas. Bagi diaspora Indonesia di Perth, dan juga siapapun yang hidup dalam konteks global, self-leadership adalah bekal untuk tetap teguh di tengah perubahan budaya, tekanan emosional, dan tuntutan adaptasi. Ini bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal terus bertumbuh, belajar dari pengalaman, dan tetap bergerak maju dengan keyakinan dan arah. Akhirnya mari kita lihat self-leadership bukan sekedar konsep, tetapi juga sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang memungkinkan kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, yang tahan banting, bernilai, dan mampu memberikan kontribusi nyata, baik untuk diri sendiri maupun dunia yang lebih luas. Terima kasih.